Saudara masih ingat minggu lalu saudara belajar apa? Kita masih terus berkesinambungan ya, tidak putus-putus saudara. Supaya Anda bisa memahami kalau ketika kita melangkah dalam hidup kita ini sebenarnya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh siapa? Butuh Bapa kita. Katakan sebelah kiri kananmu. Kita tidak akan pernah bisa berjalan melewati hari demi hari, minggu, bulan dalam tahun ini sendiri. Kita butuh Bapa. 1, 2, 3. Kita butuh siapa? Kita butuh Bapa ya. Ada yang masih ingat ayatnya di mana? Sebab Dia yang memulai, Dia yang akan meneruskannya. Ada yang ingat? Filipi 1. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 6. Buka dulu Filipi 1 ayat yang ke-6. Sudah dapat, katakan amin. Oke. 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu apa? Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Camkan itu dan garis bawahi itu dalam hidup kamu. Berarti ketika kamu percaya kepada Dia yang kudus dan yang benar itu dalam hidup kamu, kamu harus meyakinkan diri kamu bahwa Dialah yang kamu percayai, Dialah yang kamu sembah, Dialah yang menjadi bagian dalam hidup kamu, yang memulai semua yang benar, semua yang baik, semua pekerjaan yang indah, yang baik yang berasal daripada Dia. Dia yang memulai dalam hidup kamu dan saya. Kasih tahu sebelah kiri kan, bukan kamu yang memulai, tapi Bapa kamu di dalam kamu. 1, 2, 3. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita nih bertabrakan dengan kita punya Bapa. Amin. Jangan sampai Dia mau tujuannya A, you mau tujuannya B. Maka bagaimana ayat firman ini bisa tergenapi dalam hidup kamu? Kalau kamu mau Dia menggenapi ini di dalam hidup kamu, bahwa Dia yang memulai pekerjaan di dalam kamu, meneruskannya sampai selesai, maka kamu dan saya harus menetapkan satu tujuan yang sama, satu kerinduan yang sama, satu pikiran yang sama. Selama Anda bertabrakan dengan penciptamu, saudara, tidak akan pernah bisa sampai pada titik puncak. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati, jangan berpikir yang... Coba lihat, jangan bertentangan dengan Bapamu di surga. 1, 2, 3. Lagi. Ya, seperti Yakobus bilang apa teman-teman? Kamu berdoa tetapi kamu salah. Sebab apa yang kamu doakan itu hanya untuk apa? Memenuhi hawa nafsumu. Berdoa saja harus sesuai kehendak Bapa. Anda bisa lihat, berdoa saja harus sesuai dengan kehendak Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Apalagi dalam berjalan dalam hidupmu. 1, 2, 3. Apalagi apa? Perjalanan dalam hidup. Doa saja itu harus sesuai dengan kehendak Bapa. Doa saja harus sesuai kehendak Bapa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Doa saja harus sesuai kehendaknya. Apalagi kamu berjalan di bumi ini. 1, 2, 3. Lagi. Apalagi apa? Jadi butuh tidak kita dengan Bapa kita? Sangat butuh. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sangat butuh. 1, 2, 3. Lagi katakan. Sangat butuh. Lagi. Ya, jangan ngomong sebelah kiri kanan. Ngomong dengan dirimu. Saya sangat amat membutuhkan Bapa saya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Iya. Karena Dia yang bilang, Dia yang memulai di dalam kita. Persoalannya kan minggu lalu sudah dikasih tahu. Bahwa yang membuat orang itu tidak sampai pada posisi Bapa yang memulai semua pekerjaannya di dalam dia. Itu apa? Kesibukan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Sibuk membuat kamu tidak pernah bisa melihat bagaimana Dia bekerja di dalam kamu. 1, 2, 3. Iyalah. Dia mau bekerja, kau bilang sudah Tuhan, beta masih sibuk. Dia mau melakukan sesuatu, sibuk.
Dia mau berbicara sesuatu, sibuk. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Sibuk terus, kawan. 1, 2, 3. Ngomong kuat, sibuk terus. Ya toh? Karena itu penghalang. Yang menghalangi orang itu tidak berjalan bersama dengan Bapa apa? Salah satunya apa? Sibuk. Kasih tahu, jangan sampai lu terlalu sibuk. 1, 2, 3. Iya, pas sibuk pas dia datang. Pas sibuk pas dia datang. Coba lihat sebelah kiri kanan, pas sibuk pas dia datang. Ya, kan Alkitab bilang dia datang seperti pencuri. Artinya tidak ada orang yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Tidak seorang pun tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Kita lagi sibuk-sibuk kerja, lagi cari uang sebanyak-banyaknya. Coba lihat sebelah kiri kanan, dia datang, pulang. Anda belum siap. Anda dalam keadaan sibuk. Anda dalam keadaan tidak peduli dengan penciptamu. Susah. Anda X kakak. Jadi jangan pernah bermimpi saya pasti di Firdaus. Masa penjahat yang di sebelah Tuhan itu bicaranya sepotong langsung Firdaus. Nah, ya kalau lu mau Firdaus seperti itu penjahat, maka lu buatlah jahat habis itu lu menderita. Iya, karena dia punya ukuran dia disalib itu sama ukurannya dengan kejahatan yang dia buat. Jadi impas, istilahnya begitu. Jadi kejahatan yang dia buat, kemudian dia bayar dengan apa? Dengan siksaan di mana? Kayu salib. Jadi impas. Makanya waktu dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia bilang apa? Kalau engkau datang lagi, jangan lupa saya. Tuhan bilang apa? Hari ini juga engkau ada dengan aku di Firdaus. Kan tidak masuk di akal. Orang penjahat kok, pembunuh berdarah dingin kok. Kenapa hari itu juga ada di Firdaus dengan Tuhan Yesus? Kan tidak masuk akal. Disinilah kamu harus mengerti sebuah rahasia. Bahwa banyak orang yang melakukan kejahatan, kok tiba-tiba dia ada dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Kamu lihat dia karena sakit penyakit mungkin. Harga yang dia bayar itu setimpal. Walaupun dia masih sehat itu dia harga biru. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi kalau mau cinta Tuhan benar-benar. Tapi kalau masih setengah-setengah, lu setengah nanti semua mati. Ya toh? Baru lu bilang gini, Tuhan beta mau bertobat. Itu semua penyakit sudah komplikasi. Anda mau begitu? Semua Tuhan, saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau begitu kak? Coba lihat sebelah kiri kanan. Masih sehat-sehat nih. Jangan cari sakit. 1, 2, 3. Amin. Masih sehat ini artinya apa? Masih diberi kesempatan untuk bisa berubah. Oleh karena itu, ambil kesempatan ini. Berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Setuju katakan amin. Oke, kita terus. Anda lihat, minggu lalu juga Anda bicara sama si kasih ingat minggu lalu. Apa yang membuat Bapak itu mau memulai pekerjaan yang baik, yang benar di dalam hidup kamu? Karena dia punya tujuan. Setuju katakan amin. Bapak punya tujuan, minggu lalu kamu belajar bahwa dia rindu hidup bersama dengan kamu dalam kekekalan. Atau dalam bumi baru, langit baru, Yerusalem yang baru. Kalau dalam bahasa Alkitab bilang hidup yang kekal. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kita punya Bapa rindu ada dengan dia selalu. 1, 2, 3. Ya. Jadi Anda pulang ada dengan dia. Bukan pulang ada dengan orang lain. Jadinya alamat palsu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati ada alamat palsu. Ini bukan Ayu Ting Ting ya. Tapi ini alamat palsu benar-benar nyata. Alam nyata dan alam fisik dan alam roh itu ada nah. Jadi hati-hati. Yang kedua saya mau bicara hari ini tentang apa? Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kamu tuh banyak. Nih saya kasih beberapa ya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tuhan itu punya sesuatu yang baik buat kita. Katakan Bapa itu punya tujuan yang baik buat kita. 1, 2, 3. Jadi ada hidup yang kekal. Yang kedua, dia punya tujuan itu apa? Kamu menjadi dalam posisi begini. Kamu ada di dalam posisi anakku engkau. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Menjadi anak-anaknya Bapa. 1, 2, 3. Kuat. Ini bukan anak lu Bapak Mama di rumah ya. Ini jadi anak Tuhan. Kasih tahu sebelah kiri jadi anak Tuhan. 1, 2, 3. Iyalah. Atau mau jadi terus posisi jadi anak setan semua. Memang masuk setan. Pi persekutuan omong kosong. Mau begitu terus? Atau mau berubah? Jawab dulu. Lihat, dia mau berjalan bersama dengan kamu karena ada tujuan hidup yang kekal.
Dia mau bergerak, bekerja, memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kamu. Karena dia punya target. Seorang Budi harus menjadi anakku. Lihat, itu Bapak punya kerinduan. Makanya Bapak kita berjuangnya kayak apa buat kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Makanya kamu harus tahu diri, kamu harus tahu mengucap syukur, kamu harus tahu berterima kasih, kamu harus tahu menghormati penciptamu yang berjuang sedemikian rupa untuk kamu ada dengan dia dalam hidup yang kekal. Untuk apa? Kamu memiliki satu status, yaitu sebagai anak-anaknya. Dia berjuang, kok dia yang memulai pekerjaan. Berarti dia yang berjuang buat kamu supaya kamu ada di itu posisi. Pertanyaannya, masalahnya adalah kita ini punya penghalang di dalam diri kita. Ada sesuatu yang menghalangi kita. Setan, si jahat. Saya mau bilang, kalau faktor eksternal itu kurang sedikit, Kak. Tetapi yang menjadi persoalan paling fatal itu diri kita sendiri. Katakan, yang menjadi penghalang terbesar untuk kita tidak sampai pada tujuannya Bapak adalah apa? Diri sendiri. Coba kamu lihat kau pun diri itu. Kamu kan suka lihat selumbar di mata orang, tetapi balok yang ada di lubung mata itu, lu sudah lihat. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lu hanya lihat orang pun kesalahan terus. Padahal lu ini ada buat salah, ini udah angin. Bahkan lu lebih jelek daripada orang yang lu cerita. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tobat. Katakan, kuat sedikit. Yang ketiga, apa tujuan Bapak mau memulai pekerjaan yang baik dengan kamu? Karena dia mau kamu berkemenangan atas musuh kamu, setan ini, iblis ini. Coba lihat sebelah kiri kanan. Makanya jangan penakut, kalah terus. Tahu 1, 2, 3. Lihat, dia memulai. Ayo Mega, jalan bersama-sama dengan aku. Aku yang memulai pekerjaanku di dalam kamu. Aku yang akan meneruskannya di dalam kamu. Sampai selesai segala sesuatu. Untuk apa? Hidup yang kekal di depan sana. Untuk apa? Kau menjadi anakku. Untuk apa? Supaya lu bisa mengalahkan si jahat. Ini 3 saja kamu sudah powerful. Setuju, katakan amin. Oh, kamu memiliki jaminan keselamatan toh? Itu baru jaminan. Kamu belum benar-benar menerima keselamatan, baru jaminan. Makanya kamu harus mengerjakan keselamatan kamu. Setuju, katakan amin. Kamu harus sungguh-sungguh percaya sama dia. Kamu harus sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Baru bisa kamu seutuhnya menerima keselamatan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jaminannya lu pegang. Tapi kalau lu tidak melakukan apa yang sudah kau terima, yaitu jaminan itu, omong kosong semua. Tidak akan pernah dapat apa-apa. Makanya jangan pernah percaya dan jangan pernah punya patokan. Yang penting percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan itu ya dan amin. Di luar Yesus tidak bisa selamat. Yes. Hanya ada satu jalan keselamatan. Tidak punya banyak jalan kawan. Hanya ada satu jalan keselamatan di dalam dia yang kudus dan yang benar. Setuju, katakan amin. Tetapi persoalannya, lu jalan tidak di jalan keselamatan itu pertanyaannya, itu masalahnya. Banyak orang Kristen percaya diri bahwa dia pasti selamat, tetapi dia pun kelakuan kesetan. Dia punya kelakuan itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak mau. Makanya Matius 7 bilang apa? Bukan orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, Tuhannya masuk surga, tetapi mereka yang setia melakukan kehendakku. Itu yang bisa masuk surga, itu yang bisa masuk bersama dengan dia dalam hidup yang kekal, menjadi anak-anaknya. Apalagi bisa mampu mengalahkan si jahat. Kenapa? Setia melakukan kehendaknya. Tuhan, tidakkah engkau tahu kami berbuat mujizat demi namamu? Tuhan, tidakkah engkau tahu kami bernubuat demi namamu? Tuhan, tidak engkau tahu kami bikin ini, bikin itu demi namamu? Pada hari terakhir kata Matius bilang apa? Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada kamu semua. Hai sekalian pembuat kejahatan, enyahlah engkau dari hadapanku. Jadi saudara harus mengerti ini satu hal. Jangan hanya cuma patokan, yang penting percaya Tuhan Yesus. Kau pergi gereja, kau pergi pelayanan, kau bikin ini, bikin itu. Semua baik-baik kakak. Tetapi kalau seluruh hidup kamu tidak selaras berjalan bersama dengan Bapa sesuai dengan tujuan Bapa, omong kosong kak. Karena dia yang memulai pekerjaan itu di dalam kamu dan saya. Oleh karena itu kamu harus berdampingan dengan dia. Setuju, katakan amin. Kamu harus mendampingi dia. Kamu harus ada bersama dengan dia. Kamu harus pegang tangannya. Bila perlu kamu peluk dia erat-erat. Kenapa? Karena dia yang memulai, tujuannya jelas. Hidup yang kekal, mengalahkan musuh, menjadi anak-anaknya. Banyak sekali tujuannya dia dalam hidup kamu. Makanya kamu harus menselaraskan tujuannya dia dengan kamu punya diri. Kalau dia punya tujuannya adalah hidup yang kekal, maka target kamu, saya harus sampai pada
target yang utama. Saya harus memiliki hidup yang kekal dalam hidup saya. Ketika saya dipanggil pulang, saya ada bersama dengan dia di Firdaus. Setuju, katakan amin. Target saya harus jelas, saya harus bisa mampu mengalahkan musuh saya. Oleh karena itu saya harus membangun hubungan yang karib dengan pencipta saya. Supaya saya punya otoritas, saya punya hikmat, pengertian, pengetahuan. Untuk bisa apa? Mampu mengalahkan musuh saya. Gitu kakak. Dia lagi berjuang dalam hidup kamu. Dia lagi berjuang supaya lu ngerti bagaimana caranya mengalahkan musuh. Lu malah sibuk. Lu malah tidak peduli dengan apa yang lagi dia perjuangkan. Lu alasan, saya lagi kuliah Kak Victor, saya sudah kuliah. Makanya saya tidak bisa ikut pengajaran, saya tidak bisa ikut pelayanan, saya tidak bisa itu. Yang goblok siapa? Saya mau kasih tahu kamu. Bapak kita itu pencipta segala-galanya. Setuju, katakan amin. Amin. Kemudian kalau seseorang itu berkata, bilang minta maaf kakak. Ini kalau dengan saya, minta maaf kakak, saya tidak bisa datang doa karena hujan. Berarti Anda menggampangkan atau meremehkan pencipta kamu. Hujan lebih tinggi daripada penciptamu. Padahal yang memberi hujan pencipta. Yang menciptakan hujan Bapa. Tapi ketong lebih menganggap, ketong lebih takut hujan daripada. Coba lihat sebelah kiri kan. Hujan di ujung hujan itu ada tombak kan? Atau hanya cuma basah lupun tubuh. Kemudian pulang ya agak meriang-meriang sedikit, besok sembuh. Tapi orang punya ketakutan hujan ini, hujan deras kakak. Emangnya hujan deras itu ada batu di dalam kok? Jadi lu takut datang. Coba lihat sibuk terus kakak, 1, 2, 3. Iya, kita membuat kita pun Bapak tuh lebih rendah karena tidak jadi yang utama. Karena tidak menjadi prioritas. Makanya kita punya banyak alasan. Sibuk. Suruh. Emangnya kuliah lebih penting dari penciptamu? Bapamu lebih penting. Kau mau kuliah tiba-tiba lu stroke di situ. Duduk langsung matono. Paling gampang ya, lu pas angka bangku begini, lu pun kawan tarik bangku, jatuh langsung mati. Oh Kak Victor, berarti kuliah soalnya penting. Kuliah penting kakak. Tetapi jangan sampai kita mensejajarkan kuliah dengan nggak bisa, Bapak di atas segala-galanya. Setuju, katakan amin. Makanya banyak orang kehilangan priori. Lu kayak rasa-rasa betul-betul dalam satu hari itu tidak cukup. Tuhan nih. Coba lihat sebelah kiri kanan. Mau seperti Bapak kita, mau berjalan bersama dia, ayo come on. Satukan pola pikirmu, satukan tujuanmu. Setuju, katakan amin. Kalau tujuan Bapak kita hidup yang kekal, kejar itu kakak. Amin. Walaupun dalam satu kesibukan, tanda kutip. Oh beta ada kerja ini. Tapi kau tahu prioritas utamamu apa? Oh jam sekian beta harus doa. Tinggalkan pekerjaanmu. Kan hanya cuma 15 menit. Kan cuma 30 menit. Kan cuma 1 jam. Masa lu sudah bisa tinggalkan 1 jam lu punya pekerjaan. Lu masuk dalam ruang doa. Jadi kasih tahu sebelah kiri kan sama. Sebenarnya selalu ada tetapi karena prioritas kita berbeda, prioritas kita bukan Bapak kita, maka Bapak kita menjadi sesuatu yang tidak penting. Tetapi kalau ada apa-apa selalu membuat dia menjadi yang utama. Kalau ada apa-apa, ada pergumulan sakit penyakit, ada pergumulan naik pangkat, ada pergumulan jodoh, ada pergumulan ini itu. Prioritasnya apa? Hidup yang kekal. Prioritasnya apa? Jadi anak-anaknya. Prioritasnya apa? Bisa mengalahkan musuh. Tapi persoalannya sibuk. Maka lu sudah bisa terima hidup yang kekal. Maka lu sudah akan pernah bisa mengalahkan musuhmu. Makanya lu jatuh terus dalam dosa yang sama. Kemudian kamu tidak bisa ada dalam status anakku engkau menjadi anak-anaknya. Bagaimana lu mau jadi anaknya? Namanya anak berarti terlahir dari dirinya. Sedangkan kita terlahir oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan. Birahi. Dosa. Makanya lu begini langsung tulis manusia berdosa. Walaupun lu belum buat dosa, tetap statusnya berdosa. Makanya ada satu cara lagi untuk supaya kamu ada dalam posisi anaknya Bapak, lahir baru. Untuk berproses jadi lahir baru, kamu harus mulai proses untuk menyalipkan keinginan daging, mata dan kangkuan hidup. Itu gampang atau tidak? Tidak gampang. Apalagi kamu ada dalam satu zona, ini yang kedua. Yaitu zona penghalang yang kedua. Zona apa?
Apa? Zona kuat. Zonanya, coba lihat sebelah kiri kanan. Siapa yang buat lu nyaman dalam lu pendiri? 1, 2, 3. Ya, zona nyaman itu katong kasih istilah begini. Lu tahu yang benar, tetapi suka menunda. Nyaman itu artinya apa? Tahu yang benar, tapi lu tahu harus bangun lebih pagi untuk doa. Tapi waktu lu buka mata, besok dulu. Besok. Atau lu lihat jam, baru jam 4 nih. 1 jam lagi Tuhan. Jam 5, bangun lagi jam 5. Jam 6 sedikit, kepala sakit. Itu tahu yang benar, tapi suka menunda. Ada di sini yang punya zona nyaman mulai begitu? Jujur saja, jujur itu Anda mewarisi salah satu karakter Bapak. Belum semua ya, tapi salah satu karakter Bapak kan jujur. Itu sudah bisa melatih Anda untuk bisa seirama dengan dia. Amin. Tahu harus minta maaf, tetapi gengsi dan sukanya menunda. Waktu itu Tuhan atur dia punya waktu untuk lu ketemu dengan ini orang, berpapasan dengan ini orang, dan lu memang sudah bisa ke kiri ke kanan nanya langsung. Tapi lu gengsi, lu diam 1000 bahasa. Dia senyum, lu diam sah. Karena saking marahnya, itu nyaman. Tahu harus berhenti berbuat dosa. Nanti kalau beta siap, baru beta berhenti. Nanti kalau beta siap. Kapan siapnya? Tiap hari nonton film BF terus. Tiap hari maki terus. Disuruh untuk berhenti. Nanti beta belum siap kak. Ini beta lagi berusaha kak. Tapi beta ke mana kok? Coba lihat sebelah kiri kanan. Itu nyaman. Tahu yang benar tapi suka menunda. 1, 2, 3. Yang pertama sibuk. Yang kedua nyaman. Memang klop kakak. Kan orang nyaman dalam kesibukan toh. Sudah dikasih tahu dalam hati. Doa. Kadang-kadang Bapak itu melatih kita dengan begitu. Kita mau lebih perasaan sapa. Nanti ada dia punya alasan. Yang ketiga tuh ada kakak. Kayak gitu. Akhirnya larinya kepada kompromi. Nah ini masih zona nyaman. Tahu yang benar tetapi menunda. Bukan tidak mau buat. Menunda. Sukanya menunda. Ulur-ulur. Sudah tahu harus berhenti tapi dia bilang. Nanti beta belum siap ini. Beta belum siap kakak. Beta belum siap. Beta masih terus belajar. Beta belum siap. Itu alasan paling rohani kan. Beta masih dalam tahap proses kak. Coba lihat sebelah kiri kan. Proses terus. Ini dalam tahap proses kakak ini. Beta sudah ada niat kak. Baru niat. Ya. Niat itu kan harus dipupuk terus dan harus melangkah. Setuju katakan amin. Jangan menunda. Stop tunda. Stop menunda. 1, 2, 3. Stop menunda. 1, 2, 3. Kalau dia bilang kamu hidup yang kekal bersama dengan dia. Kamu hidup yang kekal. Kalau dia bilang kamu itu anaknya, kamu anaknya. Setuju katakan amin. Dia tidak menunda. Kamu lihat, dia yang memulai semua pekerjaan yang baik dalam kamu. Dia juga yang meneruskan. Tidak ada penundaan kakak. Dia terus bergerak di dalam kamu. Yang menunda itu siapa? Kita. Yang seolah-olah menghambat itu siapa? Kita, bukan Bapak. Bapak tidak pernah menghambat apapun. Bapak juga tidak pernah menunda. Bahasa yang benar itu dia punya waktu selalu tepat. Ada amin? Seolah-olah kau tunda ya, kau tunda. Bukan tunda, yang tunda itu kita. Kita yang membuat itu semuanya tertunda. Jadi teman, apa yang membuat kita itu tidak bisa berjalan bersama dengan Bapak di tahun 2026 ini masih esedo ini? Ya karena kita satu yang tadi suka sibuk. Yang kedua, kamu suka menunda. Ini nyaman kakak, bahaya. Sangat berbahaya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ayo belajar jangan menunda. Kalau ada gerakan di dalam hati kamu berdoa, ayo berdoa. Supaya dia bekerja di dalam kamu. 1, 2, 3. Amin. Jadi kalau ada gerakan bilang doa, ya doa saja. Kan bisanya cuma tinggal 5 menit angkat hati. Untuk apa? Sebagai sebuah respon dan tindakan nyata. Ada amin. Sebagai sebuah pilihan yang tepat. Bahwa ketika dia menggerakkan hati saya, tidak ada penundaan dari pihak saya. Ketika dia berkata bahwa ayo maju. Tuhan, kan orang bisa itu terjadi model begitu penundaan karena apa? Coba lihat sebelah kiri kanan. Khawatir, bimbang, ragu-ragu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan ragu-ragu.
Jangan bimbang, jangan khawatir. 1, 2, 3. Ya. Kalau bahasa yang lebih rohani bilang gini, banyak pertimbangan. Bukan banyak pertimbangan sebenarnya, tapi ragu-ragu. Masih khawatir, masih gelisah. Masih mau ambil, bisa ke sonde. Aduh ini bisa ke tidak. Aduh harus ke sonde. Aduh beta, coba lihat sebelah kiri kanan. Jangan menunda, itu bahaya. 1, 2, 3. Lagi. Apa yang membuat kamu tidak bisa berjalan bersama dengan dia apa? Zona tahu yang benar tetapi suka menunda. Bertobat, sudah siap bertobat teman-teman? Mau berubah, amin? Amin dulu. Yang ketiga, terakhir. Apa yang membuat kita itu atau penghalang terbesar untuk kita tidak bisa berjalan bersama dengan dia? Padahal dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Bahkan dia yang meneruskan lagi di dalam kita apa? Takut kehilangan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Takut kehilangan sesuatu. 1, ini kasih contoh saja. Takut kehilangan pacar. Ini karena kamu orang muda jadi saya tulis. Takut kehilangan pacar. Larinya kemana? Kompromi kekudusan. Kompromi dengan dosa ya. Dia istilahnya kompromi lah. Dan dosa. Takut kehilangan nah. Jadi pacar omong apa ikut. Datang persekutuan terlalu lama langsung chat. Persekutuan apa tuh kok doa terlalu lama sekali. Sudah kok besok tunggu di depan nih. Keluar sudah. Orang baru amin. Dia langsung buru-buru. Demi cintaku padamu nah. Takut kehilangan. Pacar pun datang pas jam doa. Pilih mana? Siapa yang pilih bilang doa? Omong kosong toh? Pasti pilihnya temani pacar. Baru mulai omong dalam hati Tuhan. Nanti pulang dari mall baru beta doa ya. Pulang dari mall gimana sih? Nggak di pacar pun kos baru lu pulang dari mall. Hati-hati teman. Takut kehilangan pacar. Pacar minta buka celana, buka celana. Pacar minta buka baju, buka. Takut kehilangan. Ketika sudah terjadi semua kehilangan, semua kekudusan hidupmu sebagai seorang wanita dan seorang pria, baru lu tidur di bawah pohon pisang situ baru mulai tangisi lu pun diri. Tuhan, kenapa semua orang ambil beta pun semua yang paling berharga? Siapa yang mau? Saya percaya ketika orang membuat dosa itu pasti ada sesuatu yang menghalangi, percaya saya. Betul kok sonde? Kayak ada saja keadaan itu membuat kitong itu kayak mau jadi melangkah, tidak jadi melangkah, begitu. Kenapa? Dia kan bekerja. Dia memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kamu. Makanya kalau dia punya target hidup yang kekal, ketika lu mau buat kesalahan atau dosa, pasti dia akan berjuang sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk supaya lu tidak melangkah di tempat yang salah. Makanya tiba-tiba ban pecah lah. Tiba-tiba hujan turun lah. Tiba-tiba ada telepon mendadak lah. Atau papa struka, mama struka misalnya ya, jauhkan dari kamu lah ya gitu. Itu yang paling ekstrim, karena lu terlalu melawan nah. Paling melawan tuh, beta ini pencinta mati nah. Lupa orang tua bilang gini, putuskan saja, bapak tahu apa? Beta yang hidup dan dia. Beta yang paling kenal dia. Luar dan dalam. Bapak sudah tahu. Bapaknya di rumah, saya beta yang tiap hari dia. Lu pun bapak di rumah, tapi dia seperti Raja Wali. Dia lihat itu dari tempat yang paling tinggi. Kau tidak pernah melihat yang tersembunyi. Dia melihat yang tersembunyi dalam diri pasangan kamu masing-masing. Dia tahu pasanganmu itu akan menyusahkan kamu dalam rumah tangga kamu. Jadi ingat ketika orang tua kamu bilang gini, saya tidak setuju dengan laki-laki ini. Saya tidak setuju dengan perempuan ini. Ikut saja. Kamu jangan paksakan diri kamu. Kenapa? Orang tua tuh punya banyak pengalaman. Lu datang bawa lu pun sendok bilang gini, mama, papa, calon anak mantu nih. Baru mama lihat begini. Oh kurang klop. Begitu. Kenapa orang tua tuh lihat bibit, bebet, bobot, cara masuknya, cara duduknya, cara bicaranya, etikanya, attitude-nya tuh dihitung. Kalau kamu nih kan yang penting, aku cinta padamu, semua apa yang lu perlukan dikasih semua. Coba lihat sebelah kiri kan, lu buta. 1, 2, 3. Makanya takut kehilangan nih bahaya. Takut kehilangan pacar yang pertama. Makanya lu kompromi dengan dosa. Bagaimana lu bisa berjalan dengan Bapak kalau lu takut kehilangan pacar?
Karena pacar menjadi prioritas yang utama. Takut kehilangan apa lagi? Takut kehilangan pekerjaan. Makanya dia ikut dalam praktek-praktek tidak jujur. Bisa korupsi, bisa makan uang kiri, makan uang kanan. Bisa selip-selip sedikit 100 ribu, 50 ribu, tapi tiap hari. Bukan kadang-kadang, tiap hari uang masuk slip 50, slip 25. Hitung-hitung itu 1,5 juta guys. Per bulan. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Kalau Tuhan yang kasih kamu pekerjaan, Tuhan yang kasih kamu berkat atas bisnis kamu, dengar baik. Itu bukan berarti membuat kamu semakin jauh dari dia. Justru membuat kamu harus semakin bergantung sama dia. Setuju, katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bahaya ini. 1, 2, 3. Ya, jadi saudara semua, ayo jangan takut kehilangan. Kalau sudah takut kehilangan, maka kamu tidak akan pernah takut Tuhan. Karena takut kehilangan, saya tidak bisa takut kehilangan kesempatan orang suka sebeta kuliah, tapi lu korbankan pengajaran, lu korbankan pemuritan, lu korbankan tentang lu punya kehidupan rohani. Padahal yang akan membuat lu berkenan dan tidak berkenan itu lu punya kehidupan rohani. Bukan lu pun kuliah, bukan lu mau ambil, saya harus ambil ini. Amin, tidak ada yang salah. Tapi kalau lu tidak takut Bapak saya, aduh bahaya. Orang sekarang kamu harus belajar jadi orang Kristen itu takut kehilangan Bapak. Takut kehilangan kepercayaannya. Takut kehilangan perkenanannya Bapak. Bahaya kan. Jadi di bumi ini kita kerja untuk apa? Lu makan minum sah. Lu mau dapat titel setinggi apapun juga tujuan untuk apa? Makan minum. Beli pakaian. Habis itu dapat gaji, beli makan, beli minum. Dapat gaji, beli baju. Kalau bisa tolong orang, amin. Tolong orang juga, beli makan, beli minum. Kalau ada listrik, taruh di listrik. Pokoknya hanya kebutuhan itu. Sampai saya bosan dari ini hidup nih. So ada yang lain kok. Mau pergi renang juga, ketong anti laut. Mau pergi gunung juga, terlalu tinggi. Coba lihat sebelah kiri kanan, memang paling cocok di hadirat Tuhan. Takut kehilangan pekerjaan, lu bisa kompromi dengan dosa. Takut kehilangan ini, kau bisa kompromi dengan segala hal. Jadi jangan sampai ada penghalang yang ketiga, namanya takut kehilangan. Amin. Takut kehilangan harta, makanya Alkitab bilang apa? Di mana hartamu berada di situ? Jangan banyak harta juga salah, tidak ada harta juga salah. Betul kok Sonde? Betul dulu, amin dulu. Kami mau hidup tidak ada apa-apa kakak. Omong kosong, lu mau jalan saya pakai motor kok. Mau jalan kaki. Pastikan Tuhan kasih saya motor, sudah saya jalan kaki sudah 3 tahun ini jalan kaki saja. Pasti akhirnya ujung-ujung minta motor. Ada motor, bukan setia lebih sedu datangnya. Terlambat terus kakak. Kenapa? Ada urusan yang lain, karena ada motor tuh urusannya lebih banyak. Coba lihat sebelah kiri kanan, lebih baik tidak ada motor, karena targetnya cuma satu. Kalau lu singgah kiri, singgah kanan, capeknya banyak. Tapi kalau ada motor kan bisa singgah kiri, singgah kanan, bilang cepat. Coba lihat sebelah kiri kanan, Anda ini bagaimana bisa berjalan bersama dengan dia. Ayo, stop sibuk. Stop dengan zona nyaman yang tahu benar tapi suka menunda. Yang ketiga, stop takut kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi. Takutlah akan Tuhanmu. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ayo kita berjalan bersama dengan dia. Itu akan membuat kita memiliki hidup yang kekal, mampu mengalahkan musuh, dan apa? Punya status yang jelas sebagai anak-anaknya. Yang paling terakhir, saya ingatkan lagi. Bagaimana caranya kamu bisa berjalan? Bergaul karib dengan dia dulu kakak. Kalau dia sudah menggerakkan kamu untuk berdoa, berdoalah. Kalau hati kamu rindu sekali, itu kan manusia roh kamu. Rindu baca Alkitab, buka saja. Dia akan bicara buat kamu. Setuju, katakan amin. Kalau kau punya rasa haus yang begitu luar biasa, ayo cari teman. Kalau sudah cari teman, ayo masuk di hadirat Tuhan. Berdoa, walaupun hanya 15 menit. Walaupun hanya 30 menit. Kalau bisa sampai 1 jam, itu luar biasa kakak. Kamu akan menikmati jawaban-jawaban yang luar biasa. Kamu akan menikmati kekuatan ilahi yang dahsyat untuk memampukan kamu bertahan. Ada amin? Ayo, jangan sia-siakan kesempatan masih muda begini. Umur-umur masih 20-an, 30-an ini. Ayo, semangat 45 untuk berdoa. Jangan sia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin? Kasih tahu sebelah kiri kan. Jangan sia-siakan
hidup ini adalah kesempatan. 1, 2, 3. Ya, mari tundukkan kepala.